Bismillahirrahmanirrahim. Sapi, anak muda yang dimaksud si pemilik sapi tersebut adalah anak dari seorang Bani Israel yang soleh. Jadi bapak si anak tersebut seorang rojulan solehan, lelaki yang soleh dari Bani Israel. Ayah dari pemuda si pemilik sapi tersebut. Kemudian qad hadarathul wafatu. Kemudian ayah daripada si pemilik sapi ini, pemuda si pemilik sapi ini wafat. Wa kanat indahu baqaratun qad waladat unsa. Wa kanat indahu baqarah. Sebelum wafat, ayah si anak ini mempunyai sapi waladat unsa yang melahirkan seekor sapi perempuan. Akhirnya fa'akhadhatil kal unsa, ia mengambil sapi perempuan tersebut, wa wada'aha fi ghaidatin, kemudian diletakkan di mana? Diletakkan di Ghaidah ini adalah hutan rimba di tengah-tengah hutan. Wa ausa, dan berwasiat ayah dari pemuda ini berwasiat ummal ghulami kepada istrinya, kepada ibu dari si pemuda ini, antu'tiyahu tilkal baqarah, agar sapi betina, sapi perempuan yang diletakkan di hutan rimba itu nanti berikan kepada anaknya hina yakbira, ketika anaknya sudah besar. Wa matah, dan kemudian matilah seorang lelaki soleh tersebut. Wa mata summa innal walada shara yahtatibuh, ketika anak tersebut sudah beranjak besar, ia bekerja sebagai pencari kayu bakar. Wa yubi'ul hatabah, dan menjualnya ke pasar. Kemudian karena si pemuda tersebut, si anak yang sudah besar itu soleh ya, soleh nurun bapaknya. Wa yuqsimu thamanahu, ketika kayunya sudah terjual, maka hasil dari penjualan tersebut dibagi atlasan, menjadi 3 bagian. Yusarrifu sulusahu ala nafsihi, sepertiga yang pertama dia pakai untuk kebutuhan dirinya sendiri, wa sulusal akhar ala ummihi, sepertiga yang kedua diberikan kepada ibunya, wa sulusal akhar yatasaddaqu bihi, sepertiga yang terakhir disedekahkan. Sama kebiasaan ketika malam si pemuda tersebut ya, wa yuqsimu lailahu atlasan, malamnya itu dibagi 3. Yanamu sulusahu, sepertiga yang pertama waktu malamnya dipakai untuk tidur, wa yakhdumu ummahu sulusahu, dan sepertiga yang kedua untuk membantu ibunya, berkhidmah kepada ibunya, wa yaqumu li ta'atillahi sulusahu, dan sepertiga yang terakhir adalah untuk beribadah taat kepada Allah. Falamma kabiral ghulam, ketika pemuda tersebut sudah semakin besar, qalat lahu ummuhu, ibunya berkata kepada dia,
idhab ilal ghaidah, sana kamu pergi ke hutan rimba, ilal ghaidah al-fulaniyah, fa inna fiha baqaratan tarakaha laka abuka. Di situ ada sapi peninggalan ayahmu almarhum. Wa ausani idza kabirta, ia berwasiat kepadaku, ayahmu dulu berwasiat kepadaku ketika kamu sudah besar, an u'tiyaha lakah, agar aku memberikan sapi itu kepadamu. Dan pada waktu itu wa aqsamu 'alaiha bi Ibrahim al-Khalil wa Ishaq wa Yaqub, aku sempat bersumpah atas wasiat ini dengan menyebut nama Ibrahim al-Khalil, menyebut nama Ishaq dan Yaqub. Fa innaha ta'ti laka ta'i'ah, jangan khawatir, sapi itu tidak akan liar, yakni menjadi sapi ta'i'ah, jinak, tunduk kepadamu. Fa fa'alah, maka si anak tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya, kama amrathu faja'at lahu ta'i'ah, maka benar sapi itu tunduk, jinak, ya, tidak liar. Wa qalat lahu, bahkan sapi itu berkata kepada si anak pada si pemuda itu, wa qalat lahu irkab ala dhahri, menungganglah di atas punggungku, tunggangilah punggungku. Faqalah, maka si anak tersebut berkata laha kepada si Baqarah, inna ummi lam ta'murni birrukubi. Masya Allah, jadi sesungguhnya ibuku tidak memerintahkan kepadaku untuk menunggangimu. Jadi kalau tidak diperintah oleh ibunya nggak berani melakukan apapun. Jadi soleh bener ini. Faqalat lahu, maka Baqarah tadi berkata kepada si anak tersebut, lau raqibta ala dhahri ma qaddartani ilal abadi. Seandainya kamu menunggang atas punggungku, maka ma qaddartani ilal abadi, kamu tidak akan menguasai, maka kamu tidak dapat menguasai diriku, memiliki diriku selama-lamanya. Fa akhadhaha, maka si anak tersebut membawa sapi tersebut, wa dhahaba ila ummihi, pulang menghadap ibunya. Faqalat, maka ternyata ibunya berkata lahu kepada si anak tersebut, idhab ila suqih, sana pergi ke pasar, fabi'ha, juallah sapi ini, bisalah sati dananirah, dengan harga 3 dinar, ala masyuratin, atas pertimbangan dariku. Fadhhaba, pergilah anak ini, fa'atahu, nyampe di jalan, fa'atahu malakun, jadi tidak sampai ke pasar, tidak nyampe di pasar, di tengah jalan ketemu dengan malaikat. Fa'atahu malakun ala surati rajulin, malaikat tersebut berbentuk fisik manusia, seorang laki-laki, menyamarlah. Wa qala lahu, kemudian malaikat tersebut berkata kepada si anak, bikam tabi'uha, kamu akan menjual sapi ini dengan berapa, dengan harga berapa? Faqala, maka anak tersebut berkata, bithala sati dananirah, dengan 3 dinar, ala masyurati ummi, atas kebijakan, keputusan, pertimbangan ibuku. Faqala lahu, maka si malaikat ini berkata kepada si anak, bi'hali bisittati dananirah, juallah sapi ini kepadaku, akan aku beli dengan harga 6 dinar, jadi lebih mahal, min ghairi masyuratin, meskipun tidak mengikuti pertimbangan dari ibumu. Faqala, maka karena si anak soleh, maka si anak berkata, lah, tidak, kata si anak. Tsumma dhahaba ila ummihi, dia pulang balik menghadap ibunya, wa akhbaraha bidzalika, ia mengabarkan tentang peristiwa itu, bahwa sapinya akan dibeli oleh seorang laki-laki dengan harga 6 dinar. Faqalat, maka ibunya berkata lahu kepada si anak tadi, bi'ha, juallah nak, jual, nggak apa-apa, bisittatin ala masyurati,
dengan harga 6 dinar atas pertimbangan dariku. Fadhahabah, pergi lagi si anak. Fa'atahu sanian, ketemu lagi dengan si malaikat yang nyamar jadi orang tadi, jadi seorang laki-laki, ketemu 2 kali. Wa'ataha fiha isna asyara ala ghairi masyuratin. Namun si malaikat malah memberikan uang kepada si anak tersebut sebanyak 12 dinar dengan tanpa mengikuti pertimbangan ibunya. Fa'abah, si anak tersebut tidak mau lagi. Fadhahaba ila ummihi, pulang lagi menghadap ibunya, wa akhbaraha, dan mengabarkan peristiwa itu. Faqalat, maka ibunya berkata lahu kepada si anak, inna hadza malakun min indillah. Jadi laki-laki tadi itu itu adalah malaikat datang dari Allah. Fadhhab ilaihi, sana pergi temui si malaikat itu, wa aqrihus salamah, sampaikan salam kepadanya. Wa qul lahu, katakan kepadanya, anabi'ul baqarata amla, bolehkah kami menjual sapi ini, apa tidak boleh? Fadhahaba, maka malaikat itu berpendapat, fadhahaba ilaihi wa akhbarahu bidzalika. Jadi betul, si anak tersebut pergi lagi menghampiri si malaikat tadi, mengucapkan salam dan menanyakan tentang kebolehan boleh apa tidak menjual sapi itu. Faqala lahu, maka si malaikat berkata kepada si pemuda, kepada anak tersebut, bercerita, inna bani Isra'ilah yuqtalu lahum qatilun. Sesungguhnya Bani Israel sedang ditimpa musibah, ada di antara mereka manusia yang mati terbunuh. Wa yatawaqqafu bayana qatilihi, namun mereka sangat membutuhkan kejelasan tentang si pelaku pembunuhan tersebut. Untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut, maka wayatawaqqafu bayana qatilihi ala tilkal baqarah. Mereka membutuhkan sapi itu, membutuhkan sapi ini. Jadi kata si malaikat, fala tabi'ha illa bimil'i maskiha zahaban. Kamu jangan menjual sapi ini kecuali dengan harga emas sebanyak kulit sapi ini. Fa fa'ala ma amara bihi, maka si pemuda tadi, si anak soleh tadi melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat. Wal fata wasyabus sakhiyuh, ternyata si anak muda itu adalah anak muda yang dermawan. Wala syakka annahu kana kadzalika. Tidak diragukan lagi ia berkarakter bertabiat seperti itu. Ini seputar anak muda yang si pemilik Baqarah tadi yang pada akhirnya dibeli oleh Bani Israel.